Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai materi sejarah peminatan, yaitu pengaruh organisasi regional dan global. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Liana dan ini rekan saya Siti Hotimah. Tujuan pembelajaran kita pada materi kali ini yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu menganalisis sejarah organisasi regional maupun global dan pengaruhnya terhadap bangsa Indonesia. Kemudian siswa juga diharapkan dapat menunjukkan sikap kerjasama dan saling menghargai. Yuk kita masuk ke materinya. Organisasi regional. Organisasi yang pertama yaitu NATO atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. NATO merupakan sebuah organisasi internasional untuk keamanan bersama yang didirikan berdasarkan Persetujuan Atlantik Utara yang ditandatangani di Washington DC pada tanggal 4 April 1949. Organisasi ini dilatar belakangi oleh keinginan mempertahankan dominasi Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Uni Soviet. Apa sih tujuan didirikannya NATO? Tujuan berdirinya NATO antara lain, para anggota setuju bahwa sebuah serangan bersenjata terhadap salah satu atau lebih dari mereka di Eropa maupun di Amerika Utara akan dianggap sebagai serangan terhadap semua anggota. Selanjutnya, mereka setuju bahwa jika serangan bersenjata seperti itu terjadi, setiap anggota dalam menggunakan hak untuk mempertahankan diri secara pribadi maupun bersama-sama, seperti yang tertuang dalam pasal ke-51 dari Piagam PBB, akan membantu anggota yang diserang jika penggunaan kekuatan semacam itu baik sendiri maupun bersama-sama. Negara anggota NATO sendiri tergolong cukup banyak. Terdapat 12 negara yang tergabung di dalamnya, antara lain ada Amerika Serikat, Belanda, Belgia, Inggris, Denmark, Islandia, Italia, Kanada, Luxembourg, Norwegia, Portugal, dan Perancis. Kemudian organisasi yang kedua adalah SEATO atau Pakta Pertahanan Asia Tenggara. SEATO dibentuk pada tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Organisasi ini didirikan untuk memblokade perkembangannya komunisme di kawasan Asia Tenggara. Tujuan dibentuknya SEATO yaitu untuk pertahanan, pengawasan, bantuan ekonomi, dan membendung pengaruh komunisme di Asia Tenggara pada masa Perang Dingin yang dimotori oleh Amerika Serikat, Inggris, Perancis, dan Australia. Meskipun SEATO adalah organisasi antara Asia Tenggara, tetapi hanya ada dua negara Asia Tenggara yaitu bergabung, yakni Thailand, Filipina. Ini karena kedua negara itu menjalani hubungan dekat dengan Amerika Serikat. Presiden Soekarno sendiri menolak masuk SEATO karena politik luar negeri Indonesia adalah bebas aktif. Bebas artinya Indonesia tidak terkait pada blok atau ke kawasan tertentu. Negara anggota SEATO adalah Australia, Perancis, Selandia Baru, Pakistan, Filipina, Thailand, Inggris, dan Amerika Serikat. Kemudian yang ketiga adalah Pakta Warsawa. Pakta Warsawa merupakan aliansi militer negara-negara Blok Timur yang bertujuan mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari aliansi NATO. Pada awalnya, Pakta Warsawa dipicu oleh integrasi Jerman Barat ke dalam NATO melalui ratifikasi Perjanjian Paris. Pakta Warsawa dirancang oleh Nikita Khrushchev di Warsawa pada tanggal 14 Mei 1955. Pada tanggal 9 Mei 1955, Pakta Warsawa sempat diklaim berdiri karena Jerman Barat. Negara anggota Pakta Warsawa antara lain adalah Bulgaria, Cekoslovakia, Jerman Timur, Hungaria, Polandia, Rumania, dan yang terakhir Uni Soviet. Organisasi yang keempat yaitu SENTO.
Organisasi ini merupakan suatu persetujuan yang ditandatangani pada 24 Februari 1955 antara Turki dan Irak. Kemudian organisasi yang kelima yaitu ANZUS. Organisasi ini dibentuk pada tanggal 1 September 1951 di San Francisco yang terbentuk atas inisiatif Menteri Luar Negeri Australia yaitu Percy Chase Bender. Berikut adalah tujuan utama ANZUS. Negara yang tergabung ke dalam ANZUS ada 3 yaitu Australia, Selandia Baru, dan Amerika Serikat. Kemudian organisasi yang keenam adalah SAARC. Organisasi ini dicetuskan oleh Ziaur Rahman pada tanggal 18 Desember 1985. Tujuan dibentuknya yaitu yang pertama untuk memajukan kesejahteraan dari rakyat-rakyat Asia Selatan dan untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Kemudian yang kedua untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi, perkembangan sosial, dan perkembangan kebudayaan di kawasan dan menyediakan untuk tiap-tiap individu untuk hidup bermartabat dan untuk menyaringnya bahwa mereka penuh dengan potensi. Dan yang terakhir untuk memajukan dan memperkuat kepercayaan diri secara kolektif di antara negara-negara Asia Selatan. Terdapat 8 negara yang tergabung di dalamnya, yaitu Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, India, Maladewa, Nepal, Pakistan, dan yang terakhir adalah Sri Lanka. Kemudian organisasi yang ketujuh adalah APEC. Organisasi ini dibentuk pada bulan November tahun 1989 dalam pertemuan tingkat menteri di Canberra, Australia. Terdapat 3 faktor pembentuk organisasi ini, yaitu yang pertama perubahan konstelasi politik dunia seperti munculnya kelompok-kelompok perdagangan yang bersifat tertutup dan membedakan kedudukan negara-negara Asia Pasifik dalam perdagangan dan investasi. Kemudian yang kedua, dinamika proses globalisasi yang menuntut negara-negara di kawasan Asia Pasifik melakukan penyesuaian melalui perubahan struktur ekonomi. Lalu yang terakhir yaitu kekhawatiran gagalnya putaran Uruguay yang menimbulkan ketidakpastian perekonomian dunia. Keanggotaan APEC terbagi dalam 4 kategori, yaitu sebagai berikut. Organisasi yang ke-8 adalah MEE atau Masyarakat Ekonomi Eropa. MEE merupakan kerjasama regional yang anggota-anggotanya meliputi negara-negara di kawasan Eropa Barat. Dasar hukum berdirinya MEE adalah Perjanjian Roma 25 Maret 1957 dengan tujuan menyelaraskan gerak kegiatan ekonomi, pengembangan yang mantap dan seimbang, stabilitas ekonomi yang lebih mantap, dan perbaikan taraf hidup masyarakat Eropa. Negara yang tergabung di dalam MEE adalah antara lain Perancis, Jerman, Italia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Inggris, dan Denmark. Organisasi yang ke-9 adalah AFTA atau Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Perjanjian AFTA ditandatangani pada 28 Januari 1982 dalam pertemuan tingkat kepala negara yang keempat di Singapura. AFTA bertujuan menjadikan kawasan ASEAN sebagai tempat produksi yang kompetitif sehingga produk-produk ASEAN memiliki daya saing kuat di pasar global. Kemudian organisasi yang ke-10 adalah KAFTA atau Perjanjian Pasar Bebas Amerika Tengah. KAFTA didirikan pada tahun 2006 antara Amerika Serikat, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, dan kemudian Republik Dominika. Tujuan didirikannya KAFTA yaitu untuk mengurangi tarif dan hambatan non-tarif terhadap ekspor Amerika Serikat ke kawasan itu. Juga memastikan bahwa perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang tidak merugikan perjanjian perdagangan Amerika Tengah dengan Meksiko, Kanada, dan negara-negara lainnya. Organisasi yang ke-11 yaitu NAFTA. NAFTA dibentuk pada tanggal 12 Agustus 1992, namun pelaksanaan NAFTA baru dimulai pada awal tahun 1994. Tujuan NAFTA yang pertama untuk meningkatkan kegiatan ekonomi para anggota, yang kedua untuk mengusahakan standarisasi barang-barang yang diperdagangkan, kemudian yang ketiga untuk meningkatkan pelayanan pada konsumen dengan mengutamakan aspek keselamatan,
kesehatan, dan ramah dengan lingkungan. Kemudian tujuan NAFTA yang terakhir adalah untuk mengatur keseimbangan ekspor dan impor di antara anggota. Negara yang tergabung dalam NAFTA adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Organisasi global. Organisasi global yang pertama yaitu OPEC. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1961 di Irak. Pada awalnya, markas OPEC terletak di Jenewa, kemudian dipindahkan ke Wina, Austria. Nah, OPEC sendiri memiliki beberapa syarat keanggotaan. Yang pertama, negara yang bersangkutan secara substansi adalah pengekspor minyak mentah. Kemudian yang kedua, secara fundamental memiliki keperluan yang sama dengan negara-negara yang telah menjadi anggota. Dan syarat yang terakhir adalah disetujui oleh mayoritas anggota OPEC. Negara pendiri OPEC adalah Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, dan Venezuela. Sedangkan negara anggota OPEC adalah Irak, Iran, Kuwait, Arab Saudi, Venezuela, Aljazair, Angola, Libya, Nigeria, Qatar, Uni Emirat Arab, dan Ekuador. Kemudian organisasi global yang kedua, yaitu GATT, ditandatangani oleh 23 negara di Jenewa, Swiss pada tanggal 30 Oktober 1947. GATT menyelenggarakan 8 round secara keseluruhan mulai bulan April 1947 sampai September 1986, masing-masing dengan hasil yang signifikan. Round pertama dilakukan di Jenewa, Swiss, dan diikuti 23 negara. Subjek utama yang dibahas adalah tarif. Round awal ini menghasilkan pembentukan GATT yang menyepakati puluhan ribu konsesi pajak yang memengaruhi lebih dari 10 miliar dolar dalam perdagangan. Sedangkan round ke-8 yang diadakan GATT pada tahun 1986 di Uruguay membahas banyak topik di luar tarif yang menjadi agenda utama, termasuk kekayaan intelektual pertanian dan penyelesaian sengketa. Dan organisasi global yang ketiga adalah WTO. WTO merupakan sebuah organisasi internasional yang menaungi upaya untuk meliberalisasi perdagangan. Organisasi ini didirikan pada tanggal 1 Januari 1995. Tujuan didirikannya WTO yaitu untuk meningkatkan taraf hidup, mewujudkan lapangan kerja yang penuh, menambah pendapatan real dan permintaan, serta memperbesar produksi dan perdagangan barang dan jasa.